Bandung, NIM 2021-67067, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua. Nah, oke guys, sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pasar modal dan pasar uang itu. Guys, yang pertama ada pasar modal, di mana pasar modal ini adalah tempat untuk membeli dan menjual surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Nah, tujuan dari investasi di pasar modal ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga surat berharga ataupun dividen yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari keuntungan mereka. Dan yang kedua ada pasar uang, di mana pada pasar ini adalah investasi jangka pendek yang dilakukan pada instrumen yang mudah dicairkan seperti deposito, surat-surat berharga jangka pendek, dan rekening tabungan. Nah, tujuan dari investasi di pasar uang ini adalah untuk melindungi nilai-nilai uang dan mendapatkan keuntungan yang stabil dan aman. Yang berikut ada manfaat investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama ada potensi keuntungannya lebih tinggi. Yang kedua diversifikasi portofolio. Yang ketiga meningkatkan nilai investasi. Yang keempat melindungi nilai uang. Dan yang kelima tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, kalau ditanya apa aja sih strategi yang harus dilakukan untuk dalam investasi pasar modal dan pasar uang ini? Nah, yang pertama itu ada menabung secara rutin. Yang kedua diversifikasi portofolio. Yang ketiga melakukan riset. Yang keempat menggunakan rasio keuangan. Yang kelima fokus pada investasi jangka panjang. Yang keenam menjaga emosi. Yang ketujuh menerapkan strategi buy and hold. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah metode evaluasi nilai suatu instrumen keuangan seperti saham atau obligasi dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan prospek perusahaan atau entitas yang menerbitkannya. Tujuan dari analisis fundamental ini adalah untuk memahami nilai intrinsik suatu instrumen keuangan dan memprediksi pergerakan harga di pasar. Yang berikut ada jenis-jenis analisis fundamental. Ada dua. Yang pertama ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang berikut ada analisis teknikal, di mana analisis teknikal ini adalah suatu metode dalam menganalisis pergerakan harga dan volume perdagangan suatu instrumen keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas. Nah, tujuan dari analisis teknikal ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Jenis-jenis analisis teknikal itu yang pertama ada chart pattern analysis atau analisis pola grafik. Yang kedua ada technical indicator atau indikator teknis. Dan yang ketiga Fibonacci retracement. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar modal dan pasar uang. Yang pertama dari faktor ekonomi, yang kedua faktor perusahaan, dan yang ketiga faktor pasar. Yang berikut ada manajemen risiko, di mana pada manajemen risiko ini adalah suatu proses identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang tidak diinginkan serta memanfaatkan peluang yang ada. Proses penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, dan pemantauan serta pengendalian risiko. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama ada risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Pada risiko sistematis ini adalah risiko yang terkait dengan kondisi pasar secara keseluruhan dan tidak dapat dihindari oleh investor. Contohnya risiko perubahan suku bunga,
risiko perubahan nilai tukar, dan risiko perubahan harga saham. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang terkait dengan perubahan atau sektor tertentu dan dapat dihindari dengan diversifikasi portofolio. Risiko yang kedua ada risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Pada risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat fluktuasi harga aset atau instrumen keuangan di pasar. Sedangkan risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kemungkinan pihak yang berhutang tidak mampu atau tidak mau membayar kembali pinjaman atau kewajiban finansialnya. Yang berikut ada risiko likuiditas, adalah risiko ketidakmampuan untuk membeli atau menjual aset atau instrumen keuangan dengan cepat tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Dan yang terakhir ada risiko operasional, adalah risiko yang terkait dengan kegagalan proses, sistem, atau orang dalam suatu organisasi. Oke guys, sekian penyampaian singkat dari saya